Tapi kan Bu, kita tahu ya, sudah banyak nih dalam 2 hari ini yang membahas Peggy juga. Ternyata banyak juga pakar hukum yang menganalisa Peggy sudah bebas dari penetapan status tersangkanya. Tapi kalau penyidik Polda Jawa Barat itu menemukan bukti baru atau nantinya melengkapi prosedur pemeriksaan yang dianggap tidak sah di pra-peradilan kemarin, Peggy ini bisa saja kembali ditetapkan sebagai tersangka. Nah, saya tanya dulu ke Peggy. Peggy, kamu merasa sekarang sudah aman, sudah bebas, bisa bernafas lega atau tetap masih ada kekhawatiran? Jujur aja tidak sih. Enggak lagi. Kenapa Peggy? Ya karena saya selalu meyakini bahwa diri saya tidak bersalah. Seperti itu aja. Jadi saya selalu yakin bahwa diri saya tidak bersalah. Karena saya memang tidak pernah melakukan kejahatan sekeji itu. Jadi saya selalu yakin. Jadi kalaupun kita tidak tahu ya ke depan bagaimana, misalnya suatu saat Peggy diperiksa nih, bisa jadi sebagai saksi atau calon tersangka, itu nggak masalah buat Peggy. Hadapi Saya nggak saja. masalah. Saya serahkan semuanya sama Yang di atas karena saya akan tetap memberikan keterangan seperti yang saya alami, seperti yang saya tahu, seperti yang saya lihat, seperti yang saya rasakan aja, seperti itu. Bu Yanti gimana? Bukan banyak yang bilang Peggy ini sudah bebas tapi kasus pembunuhan Vina dan Eki belum tuntas. Jadi masih ada kemungkinan Peggy ini dipersoalkan lagi. Kalau secara hukum dari sisi yuridisnya Peggy itu udah mendapatkan SP3, surat penghentian penyelidikan. Jadi dari Polda Jawa Barat itu sudah mengeluarkan SP3. Kemarin pun kenapa kami itu lama, karena kami harus mendapatkan SP3 dan polisi pun harus SOP dulu sesuai dengan prosedur. Kalau untuk mengeluarkan SP3 itu harus ada gelar perkara. Makanya kami itu kemarin tuh lama itu menunggu gelar perkara dulu selesai. Gelar perkara dilakukan. Ini gelar perkara untuk mengeluarkan SP3. Memang SOP-nya seperti itu. Jadi kita, dari pihak penyidik itu harus melakukan gelar perkara untuk mengeluarkan surat SP3, surat penghentian penyelidikan. Seperti itu. Kita sampai jam 5 itu baru selesai gelar perkara, baru administrasi yang lainnya dipersiapkan. Makanya kan Peggy baru bisa dikeluarkan di jam 10 malam seperti itu. Kalau untuk perkara dalam tindak pidana pembunuhan Vina dan Eki, Peggy Setiawan, itu bukan Peggy alias Peron, itu memang terbukti tidak bersalah dan penetapan tersangkanya pun tidak sah. Tapi kalau memang Peggy Setiawan nanti melakukan tindakan hukum lain, kemudian ada dipanggil ke polisi, ya itu mungkin. Tapi kan saya berharap Peggy tidak melakukan kesalahan apapun dalam tindak pidana ini. Dan Ibu menilai ketika surat penghentian penyelidikan itu, penyelidikan atau penyidikan Ibu? Penyelidikan, penyelidikan atas SP3 itu sudah dikeluarkan oleh Polda Jawa Barat, itu bisa dibilang sebagai jaminan bahwa Peggy Setiawan ini tidak akan sudah bersih gitu ya. Namanya sudah bersih dari kasus pembunuhan Vina dan Eki. Ya udah. Itu bagi Ibu sudah jaminan ya. Ya betul. Makanya meskipun kan ada juga analisa pakar hukum yang mengatakan kalau polisi menemukan bukti baru bisa saja nih Peggy Setiawan kembali ditetapkan sebagai tersangka. Tapi saya yakin Peggy bukan pelakunya. Kalau misalnya polisi menemukan bukti baru untuk pelaku yang sebenarnya, ya itu bisa saja terjadi. Kalau untuk Peggy Setiawan, saya yakin tidak ada bukti apapun yang mengarah pada pembunuhan Vina dan Eki, karena memang Peggy Setiawan bukanlah pelakunya. Dan Peggy Setiawan pun tidak mengenal mereka, tidak mengenal orang-orang yang berada di dalam peristiwa ini. Termasuk ayah pun tidak kenal. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.